Tsumma sholatu, kemudian semoga sholawat, wassalamu dan salam, sarmadan selamanya, ala nabiyyi, atas Nabi Muhammad, khairiman, yaitu sebaik-baik orang, qad wahada, yang mengesahkan Allah, wa alihi, dan kepada keluarganya, wa alihi, dan kepada keluarganya. Keluarganya siapa? Keluarganya Nabi, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Waman dan orang, waman dan orang, tabi'a, yang mengikuti, sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar, jalan agama yang benar. Ghaira mubtadi'in, aslinya ghaira mubtadi' ya di sini. Kalau diharokatin ghaira mubtadi', yang tidak berbuat bid'ah, yang tidak berbuat bid'ah. Nah, kalau kemarin pengarang kitab memulai mengarang kitabnya dengan apa? Bismillah. Kemudian dengan hamdalah, ya kan? Ya, kemudian terus kemudian seperti kalian kalau ceramah, kalian udah mulai muhadharah belum? Udah kan, pasti kalau muhadharah biasanya yang paling sering dihafal itu kan alhamdulillahirabbil alamin tuh. Hamdalah. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Salawat dan salam tidak hanya kepada Nabi, tapi juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Ya, kita semua gitu. Nah, ini ucapan solawat, ucapan kita meminta doa kepada Allah. Doa kepada Allah agar Allah itu memberikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Maksudnya memberikan sholawat dan salam itu maksudnya gimana? Agar Allah itu memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad dan para pengikut-pengikutnya, ya keluarganya, ya sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Karena kalau sholawat dari Allah itu rahmat, kalau sholawat dari hamba itu doa, kalau sholawat dari malaikat itu minta ampun. Nah, kurang lebih begitu. Nah, dan hanya sholawat nih. Dan hanya sholawat yang saat Allah memerintahkan sholawat, mengajak malaikat dan orang-orang yang beriman agar bersolawat. Kalau misalnya kalau Allah saat merintah sholat, apakah Allah sholat?
Allah merintahkan kita sholat kan? Apakah Allah sholat? Allah merintahkan zakat, apakah Allah zakat? Allah merintahkan kita puasa, apakah Allah puasa? Tapi Allah memerintahkan kita sholawat, Allah juga bersolat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Begitu. Di sini keterangannya kepada Nabi, yang sebaik-baik Nabi itu adalah sebaik-baik Nabi atau sebaik-baik manusia yang bertauhid, yaitu yang paling mengesahkan Allah itu Nabi. Sebagaimana kalau Nabi itu kalau sebaik-baik orang yang mampu mengucapkan dot, yang paling bagus ucapan dotnya itu Nabi, gitu. Nah, silakan coba ditulis di terusannya di buku tulis kalian kemarin. Terjemah arti atau arti terjemah bait ketiga. Sudah? Arti terjemah bait ketiga. Udah ditulis judulnya? Ya. Kemudian saya dalam kurung pengarang kitab. Kemudian saya dalam kurung pengarang kitab bersolawat dan mengucapkan salam untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebaik-baik orang yang bertauhid.
Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa sholawat, kalau itu kan meminta sholawat agar Allah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad, ya enggak? Nah, sholawat ini kalau dari Allah, apa artinya? Rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kalau dari malaikat, apa namanya? Permintaan ampun, istighfar. Jadi misalnya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa para malaikat bersolawat kepada para penuntut ilmu, kalian semuanya, kita semua penuntut ilmu. Jadi para malaikat itu bersolawat kepada untuk para penuntut ilmu. Maksudnya apa? Oh, malaikat itu memintakan ampunan kepada para penuntut ilmu. Lalu kemudian kalau dari manusia biasa, sama manusia maksudnya, itu berarti doa dari manusia. Nah, ini boleh ditulis. Ini kan ada penjelasannya gitu. Karena berkaitan dengan bait ketiga. Kemudian kata an-nabi, an-nabiyu. An-nabi itu diambil dari, ada yang mengatakan diambil dari kata nubuwah. Nubuwah yang artinya adalah tempat yang tinggi. Atau diambil dari kata nabaun. Ada kan surat An-Naba, tahu nggak? Surat An-Naba ini yang berarti kabar atau berita. Kata an-nabi dibentuk dari dua apa? Ada yang mengatakan dari nubuwatun, ada yang mengatakan dari nabaun. Beda ya itu ya, dua kata itu ya. Maksudnya apa? Nabi dibentuk dari kata nubuwatun, tempat yang tinggi. Maksudnya para nabi itu mengangkat derajat orang-orang yang mengikutinya ke tempat yang tinggi. Makanya kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab itu kan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita itu kaum biasa-biasa saja sebenarnya, manusia biasa. Tapi kita mulia karena apa? Islam. Kita mulia karena kita menerapkan syariat-syariat Islam. Gitu. Coba kalau misalnya perempuan, seperti misalnya ya perempuan tapi buka aurat, nggak pakai kerudung, lalu mengumbar aurat tanpa mengikuti syariat Islam, nggak pernah jaga jarak dengan kawan yang bukan mahram, itu kan malah menghinakan diri sendiri, ya nggak? Itu menghinakan diri sendiri. Coba kalau dia ikutin syariat Islam, justru malah diangkat derajatnya. Nah, kalau nabaun bagaimana Ustaz? Kabar atau berita? Maksudnya Nabi itu pembawa berita dari siapa? Dari Allah kepada manusia. Kepada manusia. Gitu. Ya, kita harus mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu sebaik-baik manusia. Manusia paling sempurna. Kalian kan tahu kan, ada cerita bahwa Nabi Muhammad itu pernah dibelah dadanya, ya, dibelah dadanya sama malaikat, dikeluarkan sifat-sifat buruk yang mungkin bakal terjadi kepada Nabi, dibersihkan hatinya, kan begitu. Lah Ustadz, katanya Nabi Yusuf itu nabi yang paling tampan. Pernah dengar gak? Ya kan? Sama Nabi Muhammad tampan siapa? Tampanan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang paling sempurna dalam akhlaknya, dalam bentuknya, maksudnya dalam bentuk parasnya, lalu kemudian dalam warnanya juga begitu.
Ibaratnya ada ulama yang mengatakan bahwasanya kalau Nabi Yusuf itu tampan sekali itu itu diibaratkan setengah ketampanan alam dunia ini diambil oleh Nabi Yusuf. Setengahnya, ya. Setengah ketampanan manusia laki-laki sealam dunia ini diambil oleh Nabi Yusuf. Makanya tampan sekali. Sampai-sampai Ratu Zulaikha, istri perdana menteri rela loh tergoda sama ketampanan Nabi Yusuf. Gitu. Kan ternyata perempuan itu kan orang yang, makanya kalau sekarang kalian misalnya ada yang ngefans sama K-pop sama artis Korea itu, ya Allah jauh sekali. Apalagi mereka yang bukan muslim, ya Allah. Sama Nabi Yusuf jauh banget jauh. Nah, kalau Nabi Yusuf itu setengah ketampanan alam dunia ini, kalau Nabi Muhammad seberapa? Seluruh ketampanan laki-laki alam dunia ini terkumpul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak punya tangan jadinya. Nah, yang nggak punya tangan. Nah, tahu kan perempuan saat ceritanya Zulaikha, ya nggak? Ada di Al-Quran kan itu. Ketika Nabi Yusuf itu disuruh membawakan makanan untuk ngasih ke tamu-tamunya Bilqis yang tamu-tamunya Zulaikha itu kan sampai mereka nggak ngerasa ternyata motong tangan sendiri mereka. Karena apa? Saking terpukau begitu. Makanya biar gak fitnah, Nabi Yusuf lebih memilih di penjara saja. Akhirnya juga di penjara. Makanya kalau melihat seseorang yang tampan itu biasa aja. Kita lebih berharap kepada kalau kita itu diberi rezeki, diberikan nikmat oleh Allah dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu kalau melihat Nabi itu udah cahayanya itu cahaya terang sekali. Sampai-sampai ceritanya, dengarkan. Suatu hari Sayyidah Aisyah itu karena Sayyidah Aisyah, kalau kalian nih pengen menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang taat, perempuan yang super pokoknya itu baca ceritanya sahabat-sahabat perempuan terutama Sayyidah Aisyah, kemudian istri-istri Nabi itu baca semuanya, sirah-sirahnya, kisah-kisahnya baca. Sekarang udah banyak banget gitu. Tapi jangan malah nilu-nilu artis-artis, followers apa yang punya follow banyak itu, atau selebgram itu. Kita punya tauladan yang lebih baik dari mereka, yaitu istri-istri para Rasul. Sayyidah Aisyah itu dulu kalau jahit baju sendiri juga. Nah, pernah karena jahit sendiri dulu sampai karena malam belum ada lampu zaman dulu, jatuhlah itu jarumnya. Malam nih gelap sekali, nyari Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba Nabi datang, langsung ketemu. Maksudnya apa berarti? Nabi itu cahaya. Nabi itu bercahaya. Nabi itu bahkan tahu nggak salah satu mukjizatnya Nabi itu tidak punya bayangan. Nabi itu tidak ada bayangannya. Kalau kita kan ada bayangannya nih, saya ada bayangannya kan. Kenapa nggak ada bayangannya? Nabi kenapa mukjizatnya nggak ada bayangannya? Orang percaya lampu punya bayangan juga tuh lampu. Hah? Saking mulianya Nabi itu bayangannya loh. Kalau saya lewat di samping kalian, saya nginjek bayangan kalian enggak? Saking mulianya Nabi itu, Allah itu sampai memberikan mukjizat itu tidak ada Nabi, bayangannya Nabi tidak diinjek sama manusia. Bukan maksudnya nggak mulia, enggak, tapi kita ternyata manusia biasa. Kalau Nabi Muhammad saking mulianya, bahkan bayangannya nggak ada yang diinjek, gitu. Nggak ada yang bisa nginjek, gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Nabi sama matahari terangan mana? Nabi kan. Lah bagaimana bisa lebih terangan Nabi, matahari misalnya mengenai Nabi kok bisa menimbulkan bayangan? Jangan-jangan kalau misalnya cahaya matahari sama Nabi, jangan-jangan matahari yang punya bayangan, paham gak? Bisa jadi kan? Karena lebih terangan Nabi. Paham? Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu muqtadi. Ya. Arti terjemah bait keempat. Ayo silakan tulis.
Arti terjemah bait keempat. Dan semoga sholawat dan salam salam tercurahkan kepada keluarganya kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka di jalan agama yang benar sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, yang juga tidak melakukan bid'ah yang terlarang. Ada yang pernah mendengar istilah bid'ah? Pernah tahu tapi nggak tahu artinya, maksudnya. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Ya. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Bid'ah dalam agama ada, tapi tidak sesuatu yang baru itu pasti terlarang. Teorinya begini nih. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilakukan, apa yang diperintah oleh Rasul, lakukan. Saya ulangi lagi. Apa yang diperintah oleh Rasul, lakukan, ambil, kerjakan. Dan yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Apakah dilarang itu maksudnya apa yang ditinggalkan oleh Rasul? Jadi penjelasannya begini. Kan tadi yang dibawa Rasul kan lakukan kan? Oh, misalnya sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa dan lain-lain. Lakukan. Terus dalam ayat itu yang dilarang. Yang dilarang oleh Rasul ya, itu tinggalkan. Yang dilarang oleh Rasul, apakah sesuatu yang tidak pernah dilarang, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul pasti dilarang? Saya ulangi lagi. Apakah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul itu pasti dilarang? Nggak pasti kan? Makanya di sini konotasinya dengan yang dilarang oleh Rasul. Misalnya Maulid Nabi. Maulid Nabi ada nggak di zamannya Nabi? Nggak ada. Sekarang kita melakukan Maulid Nabi. Orang-orang teriaknya bid'ah karena Nabi nggak pernah melakukannya. Iya, Nabi nggak pernah melakukan, tapi bukan berarti yang tidak dilakukan oleh Nabi terlarang. Apa?
dilihat dulu maulid itu isinya apa. Oh ternyata di situ membaca ayat Al-Quran, membaca sirah Nabi, membaca sholawat dan seterusnya, ya itu baru boleh. Tapi ketika misalnya di maulid itu ada dugem, misalnya ada campur laki sama perempuan, buka aurat, nah itu baru yang terlarang. Paham nggak? Nah itu yang tidak maksud bid'ah itu. Makanya bid'ah itu para ulama itu bid'ah itu tidak semua bid'ah itu haram. Ya. Jadi misalnya ada yang misalnya kalian misalnya nanti dengar hormat bendera bid'ah. Ada yang mau atau hormat bendera haram. Dalilnya karena Nabi nggak pernah melakukan hormat bendera. Emang di zaman dulu itu tahu, maksudnya zaman Nabi itu ada Indonesia? Ada. Tapi melarang nggak Nabi kita itu hormat bendera? Yang dilarang itu kalau kita sujud nyembah bendera, ya enggak? Ya itu baru karena menyekutukan Allah. Kalau kita sekedar hormat begini karena ingat perjuangannya para pahlawan, gimana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu penghormatan. Paham sebenarnya? Nah, bid'ah di sini makanya bahkan ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh. Sama seperti hukum yang 5 itu, ada bid'ah yang mubah. Misalnya contohnya di sini nih. Bid'ah yang wajib. Zamannya Nabi ada Al-Quran belum? Maksudnya Al-Quran yang dibukukan udah belum? Oh, dulu kertas, coba cari di sejarah itu. Kertas ditemukan tahun berapa? Mulai ada kertas kayak gini ditemukan tahun berapa? Zamannya Nabi masih ditulis di pelapah kurma. Kan begitu. Nah, Al-Quran zamannya Nabi itu masih tersebar, masih belum menjadi satu. Oleh Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan menjadi satu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, biar apa? Untuk memudahkan para umat muslimin agar dapat menggunakan mushaf. Gitu. Terlebih lagi para sahabat udah mulai pada wafat. Karena apa? Ya namanya mereka kan ngafal Al-Quran semuanya, ya enggak? Kalau yang hafal udah meninggal gimana? Ya, makanya untuk menjaga dari nanti takutnya ayat Al-Quran itu hilang, makanya dibukukanlah Al-Quran itu menjadikan satu sampai sekarang akhirnya menjadi mushaf Al-Quran seperti itu. Gitu. Itu bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Ya bid'ah juga karena enggak pernah dilakukan Nabi enggak? Hah? Bid'ah tapi bid'ah yang wajib, bid'ah yang masih boleh. Begitu. Terus ada pondok misalnya kayak gini. Zamannya Nabi ada pondok enggak? Tapi kita kan mau belajar syariat melewati pondok ya. Jadinya bikin pondok ya hitungannya wajib juga untuk melestarikan syariat-syariat Islam. Begitu. Paham semuanya? Ya, sekarang silahkan mulai dihafal ya. Wallahu alam.